Saya ingin tanyakan impact dari efisiensi anggaran ini ke daerah Anda. Apakah dengan adanya Mhm. efisiensi ini akan ada pemutusan hubungan kerja nantinya, khususnya untuk para ASN honorer ataupun ada efisiensi yang berdampak langsung terhadap keadaan lapangan kerja di Ngawi, Pak? Saya rasa nggak ada, Mbak, nggak ada impact terkait itu semua. Jadi sudah jelas Bapak Presiden itu bagaimana hal-hal yang secara urusan publik itu senantiasa tetap bisa dijalankan dengan baik, ya, mulai bidang pendidikan, kesehatan, bagaimana pegawai-pegawai kita, pembiayaan, gaji dan lain sebagainya, itu tetap tidak ada pengurangan, tetap bisa dijalankan dengan baik. Baik, lalu ke depannya mungkin Pak dengan adanya efisiensi anggaran ini Pak, kami juga tentu ingin bertanya bentuk-bentuk efisiensi apa yang akan dilakukan, lalu bagaimana juga memastikan kebijakan tetap berjalan di tengah adanya efisiensi anggaran. Ya, memang beberapa terkait infrastruktur dan lain sebagainya ini agak sedikit berkurang, ya. Cuman Kabupaten Ngawi kali ini karena memang dalam 3 tahun terakhir kita menjalankan fokus anggaran kita di infrastruktur. Jadi di Kabupaten Ngawi ini jalan mantap kita, infrastruktur kita ini sudah di atas 95%. Ya, ketika itu kemudian di efisiensi infrastruktur dan lain sebagainya, ya bagi kami di Kabupaten Ngawi tidak terlalu berdampak, ya. Dan kita memang Kabupaten Ngawi ini sebagai lumbung pangan nasional, kita akan lebih fokus bagaimana pangan ataupun ketersediaan pangan itu tetap bisa terjaga dengan program kemandirian pertanian berkelanjutan. Jadi efisiensi anggaran bagi kami lebih kita berupaya melakukan inovasi terobosan-terobosan dengan melibatkan partisipasi seluruh masyarakat, stakeholder yang ada untuk bisa mensupport kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya bisa lebih strategis lagi. Kedepannya kira-kira Itu. Pak, ya inovasi apa yang Anda akan lakukan selaku kepala daerah untuk mencari sumber Ya, PAD baru untuk Ngawi? ya, jadi bagi kami di Kabupaten Ngawi, sebelumnya ketergantungan kita kepada dana transfer pusat kepada daerah itu masih cukup tinggi, Mbak. Kita baru sekitar 12-15%, ya. Jadi 80% lebih itu masih dana transfer. Nah, ketika kita ingin menjadi kabupaten yang mandiri, kita harus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan PAD dari apa yang kita bisa inovasikan di Kabupaten Ngawi. Saat ini Kabupaten Ngawi membuka peluang investasi lewat percepatan investasi yang ada di Kabupaten Ngawi, terus kemudian bagaimana nanti pajak retribusi, kemudian penyesuaian NJOP untuk PPP kita ini bisa mensupport pendapatan asli daerah kita. Dan kita juga membangun beberapa proyek strategis, termasuk kegiatan di pariwisata dan lain sebagainya. Jadi ini tantangan bagi kami, sekaligus ini juga menjadikan peluang, ya. Kita seoptimal mungkin lah bisa menjalankan kegiatan ini dengan kolaborasi banyak pihak. Seperti itu, Mbak. Sudah cukup jelas Pak Oni, semoga yang terbaik tentunya untuk Ngawi dan mungkin juga sempat ada himbauan Pak dari Menkyu untuk mencari sumber PAD dan pendapatan baru bagi daerah.
Nah, kedepannya inovasi-inovasi apa yang Anda lakukan Pak untuk mencari sumber PAD baru? Apa yang menarik di Ngawi yang Anda rasa potensial nih Pak untuk dikelola lebih lanjut? Ya, terutama kita meleverage kegiatan ekonomi kerakyatan kita, ya, karena target Presiden Prabowo ini kan juga pertumbuhan ekonomi di angka 8%. Nah, di Kabupaten Ngawi ini kan mayoritas kegiatan itu di pertanian ya, di agro. PDRB kita 36% itu di agro. Ya, kita harus melakukan intervensi-intervensi lain untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di 8%. Salah satunya ya investasi. Kita harus sebisa mungkin menyeimbangkan antara kita terus bisa menjadi lumbung pangan nasional dan kemudian bisa melakukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, ini seninya di situ. Jadi kita mempersilahkan investasi yang ada di Kabupaten Ngawi seluas-luasnya, karena ini jelas nanti impact-nya akan luar biasa, ya, mengurangi Ya, pengangguran, penciptaan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian bagaimana tata kelola pemerintahan ini dengan adanya investasi yang nanti akan banyak ada di Kabupaten Ngawi ini tetap seimbang dengan visi Bapak Presiden terkait kedaulatan pangan kita. baik. Seperti itu, Mbak. Baik.